Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabatku semuanya. Setelah sekian lama aku vakum, nggak siaran, malam hari ini, wow, aku excited banget. Kenapa? Karena malam hari ini aku spesial banget ngundang teman-teman lama gitu kan. Teman lama sebenarnya sampai sekarang sih masih temenan, kita baik-baik aja. Cuman karena kita udah terpisahkan oleh ruang, oleh station yang berbeda, oleh kesibukan yang berbeda. Nah, spesial banget malam hari ini aku ditemenin sama Angga. Hai kakak. Hai, Angga luar biasa. Nah, Aku kenalin dulu deh. Jadi malam ini boleh. nanti rencananya kita akan bertiga ya. Ya, Aku sama Angga sama Amel. mm-mm. Jadi aku berasa paling tua gitu kan. Oke, emang udah kelihatan dari bentuk Oh my wajahnya. God. Dari casingnya udah berubah gitu ya. Bener-bener. Setelah Maksud. sekian purnama kita nggak ketemu dipisahkan sama station gitu kan ya. Tapi tetap Betul. oke loh, lookmu tetap dapat loh Karani. Oh my God. Tapi kan Angga masih mengudara. Aku udah landing. Dua tiga tahun yang lalu aku udah landing gitu Oh kan. gitu. Mungkin mungkin sekarang Karani nggak mengudara karena mungkin belum bayar listrik ya, jadi nggak bisa Oh my di-onin God. pemancarnya. Cuma luar biasa. Aku mau kenalin dulu ke teman-teman Mm-mm, sahabat boleh. Berani Bicara. Jadi aku bikin namanya adalah Berani Bicara. Rani Mm-mm, dari nama aku sendiri gitu kan. mm-mm. Ya artinya kita supaya berani speak up gitu, berani Betul. mengutarakan apapun yang ada di benak kita. Ah, ah. What to say itu penting banget. Communication skill itu penting banget bagi siapapun kita, siapapun apapun profesi kita gitu kan, Hmm. Angga ya. Iya betul. Cuman di first edition kali ini Heeh. uh, spesial, aku ngundang Angga sama Amel. Mm-mm. Kenapa? Kalian adalah anak-anak muda yang kreatif banget, anak-anak muda yang berprestasi, Mm-mm. banyak hal yang kalian lakukan yang Mm-mm. menginspirasi banyak anak-anak muda yang lain gitu Mm. kan. Iya. Dari dunia presenting, radio announcer, MC ya kan? Amin. Melihat jam terbangnya makin keren, makin sering gitu ya. Tuntutan demi Terus, demi angsuran, Kak. oh my God, jangan dibahas di sini. Oh ya, ya sip gitu ya. Oke, oke. Enggak, nanti takutnya aku kebawa curhat juga masalah cicilan gitu Oh ya. gitu. Oke, baik. Mm-mm. Buat teman-teman, aku mau menyapa dulu teman-teman yang stay di Facebooknya Rani Albani lagi happy, Iya. gitu kan. Nanti Heeh. aku bagi juga ke Facebooknya Angga, Iya. ataupun di YouTube channel Rani Albani juga, ya. Oke. Angga, boleh cerita dong. Tahun Heeh. berapa kamu memulai karir di dunia radio announcer? Kalau ngomong soal jadi penyiar sih waktu itu iseng aja sih karena awal cerita sih dari SMP, dari SMA. Mhm, Jadi mhm. mulai mulai untuk serius jadi penyiar remaja itu di kelas 1, kelas 2 gitu loh Kak Rani. Mhm, mhm, mhm. Jadi intinya waktu SD itu kalau dibilang badanku itu bongsor. Jadi sebelum jadi penyiar aku ikut kayak modeling gitu. Aha. Nah, ikut model terus kok kayaknya ada ya semacam yang bikin aku nggak srek kayak di dunia model. Akhirnya aku memutuskan ya Aha. udahlah, aku lebih Aha. baik memutuskan untuk tidak jadi model lagi gitu kan. Ya banyak Modal apa sih waktu itu? Modal apa? Modal kaos modeling, modeling, kaki bukan atau modal modeling, sarung tangan gitu? bukan, bukan, jadi modeling kayak gitu. Oke, oke. Ya gitu kan. Terus ya tahu sendirilah mungkin banyak yang apa oke-oke, mungkin aku Aha. disingkirkan ya udahlah akhirnya aku memutuskan untuk tidak bergelut lagi di dunia model dan waktu Mhm. itu iseng-iseng aja sih di kamar ada radio, ada tip waktu itu kan, cuma iseng-iseng di setel. Radio Kok yang pakai baterai gitu ya? Kecil, betul, betul. sekotak gini gitu kan, terus buat Betul, tapi tidur gitu. waktu itu sih aku punya kayak mini kompo, pamer dikit Oke, lah. Kalau oke. radio baterai itu kan, ya kamu nggak kenal Angga Maulana, kan Angga Maulana kan Cus, orang taji orang tuanya. cus. Tajir melintir gitu Iya kan. benar-benar ya, semacam ada tape Aha. lah di kamar gitu kan, iseng-iseng aja gitu Mhm, kan. Kok mhm.
masuk ke radio, iseng-iseng, kok enak ya dengerin suara penyiar, terus ada lagu. Oke. Aku waktu zamanku di SMP kan masih anak-anak tuh gitu kan, Mhm, penasaran mhm. loh. Ini suara ini bisa ada di speaker ini seperti apa gitu kan. Jadi Mhm, akhirnya aku mhm. memberanikan diri pas waktu itu masuk di hari libur. Kan waktu itu kan sekolah Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Aha, Jumat. aha. Senin sampai Sabtu kalau nggak salah. Pokoknya hari libur memberanikan diri untuk main ke radio tersebut ya iseng-iseng aja gitu kan. Radio Waktu itu itu tuh, yang satu station sama aku tuh. bukan, waktu itu posisiku emang aku lahirnya di Cilacap nih Karani. Mhm, mhm, Lahirku mhm. di Cilacap, terus aku sekolah juga di Cilacap dari Mhm, TK sampai SMA gitu kan. mhm, Jadi mhm. aku memberanikan diri lah hari libur naik sepeda ke radio tersebut, akhirnya kenalan sama penyiar, terus aku Oke. domblong di depan kaca kan ada kaca ruang Terus siaran tuh. jelek banget gitu ya di depan kaca gitu Iya, ya, ya langsung Allah. pipiku tak dempelin ke kaca, langsung si penyiarnya, halo, halo, gitu kan. Aku juga, dadah, gitu kan. Waktu itu sih Uh. welcome banget penyiar di salah satu stasiun tersebut dan sampai sekarang aku kalau ketika datang ke kota kelahiranku ke Cilacap, aku Mhm. bener-bener dia tak anggap sebagai abangku gitu kan. Jadi tak anggap sebagai Aha. kakak. Dia orang yang pertama kali membuat aku bisa banyak belajar di dunia station radio. Jadi waktu Oke. itu di radio tersebut emang ada semacam penyiar mencari penyiar remaja, Mhm, penyiar kayak mhm. DJ school kayak gitu. Akhirnya waktu itu Mhm, ditawarin dan tanpa basa-basi Karani gitu kan, ya udah mhm, ayo mhm. masuk ke ruang produksi yuk gitu kan. Ya waktu itu the first ya buat aku yang masuk ke ruang Mhm, produksi. mhm. Dia ajak masuk juga ke ruang siaran. Itu nggak terbayangkan sama aku dan akhirnya aku yang selama ini beberapa hari cuma dengerin di radio. Oh ini loh suaranya langsung dari studio. Terus aku gumun orangnya. Oh ya Allah gini tuh alatnya. Itu membuat Dan membuat aku mendengar suara sendiri di headphone itu rasanya there is something different gitu kan. betul Ada betul sesuatu betul. yang berbeda gitu ya. Bener. Dan itu pengalaman buat aku ketika aku main ke radio terus ditawarkan mau nggak kamu jadi penyiar remaja di sini siapa tahu waktu itu ya Mhm, aku di bawahnya si Kak Joy gitu kan yang waktu itu mhm. leaderku lah pimpinanku untuk aku masuk di kayak batch gitulah kalau orang bilang kayak batch jadi aku batch berapa ya batch 6 lah jadi waktu itu ada di kelompoknya Kak Joy, ya udah akhirnya di salah satu kelompok itu aku termasuk seleksi penyiar remaja waktu itu Karani gitu. Luar biasa. Ya dari Sampai kemudian pindah ke Jogja di stasiun betul. yang sama dengan aku gitu ya waktu itu. Dan Bener. kita kita beberapa kali tandem sempet ya. Ya bener. Jadi waktu itu kita ada di salah satu radio gitu kan ya kita Mhm, ngelamar mhm. bareng gitu kan ya. Kita Aha. berjuang bareng, kita tandem bareng. Itu masih inget ya Karani ya? Ingat, terus kita pernah bentrok sama reporter seseorang itu. Jangan. Tit, gitu kan. Dia follow Disensor. akun gue. Di hold ya. Si itu Oke. inisial. Jadi waktu itu Oke. pengalaman yang paling seru banget kita Hmm. bisa bersama-sama gitu kan ya, berjuang datang ke stasiun radio tersebut, nganterin surat lamaran, banyak sekali yang ngelamar di situ ya Karani ya. Betul, betul. Akhirnya kita terpilih dari beberapa pelamar, ya akhirnya bisa ikut seleksi itu, luar biasa itu. Betul. Dan kalau boleh tahu nih, proses belajarnya kamu ada nggak sih proses? Biasanya kan mengidolakan seseorang nih, terus kemudian banyak berkiblat ke seseorang itu, banyak belajar dari style orang itu. Kamu lebih kemana nih? Kalau aku sih Kamu ke mazhabnya siapa gitu kan? aku nggak tahu gitu kan ya backgroundku dari mana. Tapi jujur aja di keluarga itu yang emang suka dunia entertain, yang awalnya udah kelihatan banget nih dari aku TK ya Kak, dari TK, terus aku SD ikut kompetisi-kompetisi apa, ditawarin suruh ikut lomba ini. Jadi intinya aku tuh dari kecil PD-ku udah dapat gitu loh Kak. Oke, Nah, PD itu maksudnya percaya diri apa percaya diri. paitan dablek?
Jadi PD-ku udah dapet gitu kan. Oh, orang tua akhirnya bisa ngelihat nih, bisa ngukur apa ya dari karakter anak-anak. Oh, anak pertama, kedua, Oke. ketiga background-nya lebih ke ini gitu kan. Dia nggak suka dengan dunia-dunia yang kayak entertain, dunia musik. Tapi kok anakku yang terakhir, anak keempat, kok jurusnya ke sana gitu kan. Jadi ketika Tapi emak lu nggak bilang kayaknya gue salah ngidam deh gitu nggak kan? enggak, malah orang tua bangga gitu loh. Orang tua bangga, Oke. kakak-kakak bangga, sampai saudara kadang-kadang juga Mhm. juga bingung gitu kan. Uni Ita. Jadi mama itu orang Padang, Kak Rani gitu kan. Tante Heeh. Ita, ini si Angga ini basicnya dari mana sih gitu kan? Kalau dari Tante Ita sama Pak Uncu gitu kan, orang Padang bilang kayak gitu, dapat 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 bakatnya dari mana? Nggak tahu tuh dia otodidak sendiri gitu kan. Jadi itu yang Oke. membuat aku memberanikan diri, ya tadi itu seperti aku bilang Karani, aku ikut model, terus aku coba dipercaya sama sekolah untuk ikut lomba-lomba gitu kan. Dan akhirnya memberanikan diri ya untuk apa ya, SMP nggak tahu aja, cuma iseng-iseng main ke radio, ketemu sama penyiarnya, penasaran sama radio tersebut, sama penyiar tersebut, sama alat-alat yang di radio, kok bisa bisa ada sih suara itu di radio. Itu yang membuat Oke. aku apa ya, batu loncatan buat aku kenal sama seorang kakak namanya Mas Joy, yang aku anggap sekarang dia adalah kakak om banget lah intinya. Sampai sekarang ketika aku main ke Cilacap, aku selalu bersilaturahmi, bisa main ke rumahnya gitu, Kak Rani. Coach yang the real coach gitu ya, yang Betul, ngajarin banyak hal gitu. Terus benar gini benar. Angga, Ya, ketika kamu lagi on air, ya mm-mm. kan? On air itu kan bukan sekedar kita mampu merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat, Ya, tetapi lebih penting dari bagaimana seorang announcer, seorang penyiar, itu dia mampu menciptakan sebuah air personality, menciptakan sebuah karakter dia di udara, karena kita tahu radio itu kan orang ngedenger gitu kan, nggak ya. ngeliat. Jadi Mm-mm. kadang nih kita mendengar seorang penyiar itu kan kayaknya kemudian audiens atau pendengar kita itu berimajinasi. Wah, ini kayaknya begini, orangnya begini, begini, begini. Nah, proses pembentukan kamu menuju seorang Angga yang sekarang itu gimana? Boleh diceritain nih? Kalau seorang Angga Maulana, apa ya, personality-ku dari aku ke bentuk dari penyiar remaja. Emang waktu itu emang penyiar remaja, kita dikasih space waktu siaran waktu itu cuma 2 jam, Kak Rani, gitu kan. Waktu itu emang DJ school ya, kita harus tandem sama seniornya. Tapi di situ Oke. membuat aku banyak belajar. Aku dikasih tahu sama Mas Joy, sama Bang Joy, sama penyiar-penyiar senior, kamu harus punya karakter sendiri gitu kan. Dan kenapa aku langsung meminta kamu, menawarkan ke kamu untuk, ayo loh masuk ke ruang produksi, minta sampel suaraku, aku udah punya karakter apa, aku udah bisa ngelihat karakter suara kamu gitu kan. Kok kayaknya enak gitu loh di telingaku gitu kan. Makanya ini menjadi nilai plus buat aku sampai nggak nyangka Karani gitu kan. Jadi bener aku punya suara suara yang diinginkan, padahal aku baru main loh gitu kan. Ternyata orang-orang radio itu dia punya semacam kayak apa ya, indera pendengaran ketika dia menseleksi Betul, penyiar gitu kan. Dia bisa tahu betul. air voice yang benar-benar ini benar-benar suara radio loh, ikonik banget loh, dan ini salah satu suara yang mungkin tidak ada di radio lain dan dia punya ciri khas. Jadi intinya ketika mau jadi penyiar kan dicari yang punya ciri khas kan Kak Betul, Rani betul, kan. betul. Nah dari Untuk, situ. aha, Heeh heeh. oke. Oke, Jadi memang teman-teman tim kreatif di radio itu telinganya peka banget gitu kan. benar benar Ini voice dari seseorang itu easy listening atau enggak, benar berkarakter atau benar enggak gitu ya. benar. Jadi Oke. intinya Aha, ketika kita daftar mungkin sekarang ini, oh iya suara kita bagus, tapi belum tentu ketika orang lain denger itu bakal suka juga sama suara kita. Makanya ketika aku tolak ukur nih, Kak Rani, ketika aku daftar ke radio gitu kan ya, ketika aku aha. mengikuti proses seleksi dan ternyata
orang radio tersebut, tim kreatifnya suka, itu udah menjadi catatan nilai plus buat aku, ternyata Betul. suaraku disuka sama station tersebut, dan cocok dengan karakter radio tersebut. Jadi ketika aku bilang suaraku bagus, oke, kita bilang suara kita bagus, belum tentu orang lain suka gitu kan. Biarlah orang lain yang menilai karakter suara kita, easy listening atau tidak. Intinya seperti itu sih. Baik. Oke, Angga. Ya. Satu teman kita udah gabung. Ya, Angga Maulana dari Radio Republik Indonesia. Sekarang aku mau pindah station. Aku mau menyapa. Ada Amel dari Reco Buntung. Hai. Halo, Kak Amel. Nama udaramu siapa sih? Kok aku jadi buka kartu? Apakah suaraku sudah terdengar? Sudah. Nama udaramu siapa, sayang? Nama udaraku sekarang Alianova. Jadi di radio pakai Alianova karena di yang dulu gitu ya, di tempat yang dulu nama Amelia udah pernah dipakai gitu. Oke. Amalia Nova. Alia. Oh, jadi Alia Nova itu kamu? Iya. Oh my god. Baru ngeh loh gue. Ibu ya, namanya di mana-mana ya, Bu. Kalau aku sih untungnya namaku nggak ada yang nyamain, jadi aku pakai nama asli gitu. Iya, kalau Karen itu namanya berkarakter banget gitu kan, jadi Rani gitu kan, jadi nggak semua orang pakai nama itu gitu kan. Tapi kalau Kak Alia ini masih saudara sama Alia Rohali ya? Oh iya, bukan. Kalau dia mah Alia Rohalus gitu. Beda nasib aja kita. Oh, Alia Rohalus. Itu di belakang itu kelihatan loh, Kak. Ada apa tuh, Kak? Oke. Aku di sini manggilnya Amel atau Alia nih? Amel aja deh boleh. Amel, oke. Amel, salah satu, aku mau kenalin dulu nih kepada audiens aku di Facebooknya Rani Albani lagi happy. Wih, ada embel-embelnya lagi happy gitu kan. Karena aku berharap every day is happy day. Katanya nama adalah pencerminan diri gitu kan. Yes. Terus juga aku mau sapa dulu buat teman-teman yang ada di YouTube channel Rani Albani. Ini adalah Amel, salah satu penyiar muda berbakat, news anchor juga, presenter, profesional MC juga. Aduh, kayaknya banyak banget sih, Bu. Job gue sepi, yang muda banyak yang baru-baru, cantik, ganteng gitu kan. Makanya dong Kak Rani gitu kan ya, kamu harus ngikutin zaman gitu kan, harus yang namanya treatment, V-shape, tarik benang di sini ya. Tusuk jelujur gitu ya, tusuk jelujur. Pakai thread leaf ini nih hidung gitu kan. Oke, Angga, itu bisa diakalin. Cuman body gue yang udah melar gak bisa balik. Sekarang banyak Mbak. Sekarang banyak aku lebih banyak fokus sekarang, ayo ngedorong yang muda-muda, ayo gitu kan. Jadi lebih apa ya, wis ono masane dewe-dewe gitu kan. Masa kejayaannya beda-beda. Bener. Jadi Kak Rani ini lebih ke semacam apa ya, kayak moderator gitu kan ya, terus kayak apa? VO gitu kan. Betul. VO aja kita garap VO gitu kan, voice over. Itu pun nggak serta-merta harus aku. Jadi kalaupun aku dapat job VO, itu yang take voice nggak harus aku, karena kadang sebuah karakter konten itu kan juga nyesuaiin karakter voice. Kadang nih Amel ini voice-nya kayaknya cocok sama kamu, jadi Amel yang maju gitu kan. Orang bilang bagi-bagi rezeki ya Kak. Betul, ya harus ngepasin karakter juga sih. Bener, jangan maksain. Cus, Amel, cerita, kalian gadis dan bujang jam segini masih di callbox siaran gitu kan? Aku udah punya callbox sendiri gitu kan, maklum udah mama, udah nggak boleh lagi gentayangan jam segini ya. Mixernya mana Mbak? Gimana? Mixernya mana? Mixernya ada di sono, di belakang kamera. Kirain di belakang kamu. Kak Amel, dia mixernya bukan mixer yang di namanya kan dia udah mama kan. Mixer roti dianya. Deket kompor. Please ya, bagi saya dapur itu fungsinya adalah untuk menghangatkan makanan yang dipesan lewat ojek online.
Oh, promo. Amel, tadi aku udah ngobrol sama Angga nih ya, sama Angga udah ngobrol tentang bagaimana sih kisah dia sampai kemudian tersesat di jalan yang benar gitu kan di Oh my dunia God. broadcasting. Oh my God. Amel boleh cerita dulu nih, apa ya, first experience, kemudian bagaimana sampai kamu sampai di titik ini gitu kan. News presenter oke, news anchor oke, MC profesional oke, radio announcer oke gitu kan, sampai menjadi protokolnya si pejabat gitu kan oke gitu kan. Wah, keren banget. Boleh cerita, Mel? Sebenarnya tuh hobi dari kecil ya, karena kayaknya dari kecil ini udah kelihatan kalau anaknya itu suka ngomong gitu. Akhirnya mulailah diikutkan dulu sering lomba-lomba kayak pidato dan lain sebagainya. Zaman-zaman SD lah waktu itu. Kayaknya waktu Amel SD nih Mbak, aku itu udah siaran ya. Okay. Kelihatan jauh sekali usia kita, Bu. Kita beda dekade ya. Beda dekade. Kelihatan yang udah turun mesin sama masih virgin gitu kan. Tapi terus habis itu kan masih kecil juga ya, jadi kan akses kita kan untuk MC pun kan belum nggak dikasih, kurang diberikan kepercayaan ya kalau masih kecil ya. Akhirnya dulu tuh ya waktu selesai SMA baru kan libur mau masuk SMA ke kuliah itu kan kayak panjang banget gitu habis UN kan. Ada salah satu radio di Jogja yang membuka lowongan saat itu part time. Ibu bilang coba deh gitu kan. Tapi udah lama banget nih nggak pernah ngemsi-ngemsian, nggak pernah gitu-gitulah karena waktu itu SMA emang fokus belajar. Nah terus habis itu akhirnya aku coba lah. Ternyata masuk gitu. Katanya suaranya cocok. Suaranya sebenarnya nggak cocok-cocok banget sih, cuman butuh penyesuaian. Karena kan waktu itu radionya memang segmennya dangdut ya, jadi kayak susah gitu bawa ini, tapi lama-lama ya bisa, lama-lama akhirnya bisa menyesuaikan. Terus itu dari situ mulai debut karena mungkin udah gede juga ya, mulai debut untuk udah merasa gede ya. Udah dong. Buktinya udah banyak ya kan. Jadi baik. Mulai dari situ, dari radio itu mulai coba untuk MC, terus habis itu ngisi VO dulu. Sebenarnya urutannya itu dari kayak radio dulu, habis itu VO, mulai ke VO-VO-an. Nah, terus mulai bisa memperbaiki diri ya, look dan lain sebagainya. Terus terjun ke dunia. Bentar. Kisah memperbaiki look aku ngerti loh. Cuman aku nggak mau expose di sini gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku salah satu saksinya loh. Bagaimana seorang Amel memperbaiki look karena dihina seseorang gitu kan? Cuman beneran. Gini. Salah satu balas dendam yang paling elegan itu adalah menjadikan diri kita menjadi lebih bervalue, lebih bernilai dari sekedar apa yang mereka judge tentang kita gitu kan. Iya. So bijak banget gue. Luar biasa emang. Pembuktian. Jadi nggak usah dibales gitu kan. Tapi pembalasan yang paling elegan adalah kita memperbaiki diri dan kita lebih bervalue, kita lebih bernilai, kita lebih keren dari apa yang mereka pikirkan gitu loh. Setuju, ya biarkan kan? Anjing menggonggong ya Kak ya. Nah, cus, kita tetap bergibah gitu kan. Yang penting yang value-nya itu gitu kan, kita buktikan sama orang di sekitar. Ya kita punya value yang bisa ditonjolkan gitu kan. Betul. Dan aku setuju banget. Kayaknya kisah kita sama, Rani, Angga, Amel gitu kan. Bahwa semua bermula dari hobi. Ya kan? Semua bermula dari hobi. Dan pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Betul. Ya kan? Kayak kalau pulang kerja gitu ya. Kerja atau dulu aku sempet di stasiun radio yang terakhir nih. Aku udah PNS gitu kan. Cuman aku nggak lepas pekerjaan sebagai seorang radio announcer. Kenapa? Ini fun banget. Jadi Senin sampai Jumat
terlalu padat pekerjaan, Sabtu Minggu gitu siaran, masuk call box siaran tuh berasa wah gitu banget gitu loh. Di otak tuh rasanya fresh banget gitu. Ya kan? Betul. Oke, dari hobi yang dibayar, kemudian dari hobi, terus nyangkut di radio station, terus memperbaiki karir di situ, ikut lomba-lomba gitu. Ya, kisah kita mirip ya. Meskipun cuma di jadwal 1 minggu 2 kali itu bisa mengobati rasa kangen ya Kak Rani ya. Betul. Betul. Aku Udah kerja bener-bener dari off. hari Senin sampai Jumat jadi PNS gitu kan. Terus Sabtu Minggunya buat siaran. Nah, ketika Makanya ini siaran lagi nih. bener. Berapa tahun aku landing, kalian masih mengudara gitu kan siaran. Makanya dong dibayar pemancarnya. Enggak, sekarang pemancarnya pakai wifi. Bilang sama marketingnya, rajin cari iklan. Nah, atau kalau enggak nih, ini kan lagi pandemi nih, minta biaya gratisan itu potongan listrik biar bisa bayar pemancar. Please ya, jangan berjiwa miskin. Enggak, sekarang dunia kan sudah berubah nih, ya kan? Dunia sudah berubah. Media sudah banyak banget di luar sana. Oh, jadi kesel gue. Media udah banyak banget untuk penyaluran bakat, eksistensi diri, hobi, udah banyak banget hal yang bisa kita lakuin. Seperti malam ini, aku menyulap salah satu sudut ruangan aku menjadi satu tempat untuk aku bisa ngobrol dengan teman-teman gitu kan. Ini kayaknya juga nggak jelek-jelek amat kan? Makanya, sorry Kak Rani, itu di ICJ, itu wallpapernya hilang, kamu ngambil di mana itu Kak? Asli, nyolong. Ini wallpaper Spanyol nyolong tahu. Ini wallpaper beneran ya? Aku kirain itu green screen tahu. Oh my god, enggak serius nih loh. Nih. Background gitu loh. Kalau pakai green screen atau virtual background itu kan kadang wajahku dari kerowa gitu kan. Ini enggak loh, stabil loh muka gue. Stabil jelek maksudnya. Oke. Amel juga sudah punya pekerjaan di luar sana. Sampai detik ini pun masih mengudara gitu kan. Karena aku yakin Amel melakukan ini dari hati, dari suatu hobi, dari suatu apa sih. Dan aku yakin Amel bukan mencari sekedar nominal di sini. Tapi dengan siaran kita benar-benar bisa meningkatkan nilai diri. Ya kan? Angga kemudian melebarkan sayap. Sekarang aku sering lihat postingannya gitu kan, laris, wedding. Sayapku nggak lebar Kak. Kamu pakai yang bersayap? Kamu nggak pakai yang bersayap? Mas, besok tak beliin sayap di Petra, Mas. Iya bener, di toko Petra. Yang ada gini-gini kan. Terus kasih lampu kelip-kelip gitu kan. Nah, oke. Tadi sebelum Amel masuk nih, aku sama Angga sempat discuss tentang bagaimana meng-create sebuah air personality, bagaimana kita meng-create karakter kita di udara sehingga apa sih lebih menciptakan theater of mind-nya audiens gitu ya, pendengar kita. Amel, proses menuju ini gimana kamu, Mel? Aku sudah mengalami 2 kali sih Mbak. Yang pertama di radio yang pertama, ya kan, tentunya kita nih nggak bisa nge-branding diri kita sendiri karena gimana pun setiap radio itu punya karakter ya. Jadi kita harus mau nggak mau nyesuaiin sama karakter dari radio kita gitu. Dan juga tentunya proses yang kita buat, yang kita bawakan, kita buat lagi yang buat kan ya. Nah, kalau di radio yang pertama itu sebenarnya mudah, cenderung mudah karena kan masih suci gitu ya, belum belum terpengaruh dengan hal-hal yang gitu-gitu gitu kan. Tapi di radio yang kedua ini lumayan sulit untuk menghilangkan model dari radio yang pertama, gitu. Jadi kalau menurut radio yang pertama dulu inisial apa sih? Inisialnya P. Oh, sama kayak Angga. Oh, itu ya? Apa T ya inisialnya yang dianya tempat siarannya itu dekat Babarsari ya? Atau dekat Pandega? Pandega mana? Pandega Jalan Kali. P sama dengan stasiun kita. Oh, dulu. Yang di Bantul. Alumni juga nggak sih? Nggak usah dipertegas. Serius baru tahu aku. Iya,
cuman kalau aku ketika di radio itu dulu ya, meskipun secara segmen audiensnya itu bukan karakter aku, tapi aku tetap be myself gitu kan. Jadi Benar. karena ketika di situ aku ambil program yang memang sesuai dengan passion aku. Dan dari awal training sebenarnya enggak ya. Aku Benar. sudah dikasih pegang program talk show, padahal seniornya banyak di situ. Tapi berapa minggu sih baru masuk training. Angga masih training kalau nggak salah ya? Masih. Karena aku langsung dikasih program talk show bersama Bupati waktu itu, dan ini ratingnya langsung das gitu. Betul. Siapa sih yang kenal Rani Albani waktu radio sana itu? Enggak, karena aku waktu itu pindahan dari sebuah radio yang di sana. Di sana segmennya news. Kemudian karena waktu itu udah lulus kuliah kan, jadi aku udah nggak ke kota lagi, aku di sini di Bantul. Terus masuk di station itu meskipun sebenarnya segmennya beda gitu. Di situ radio dangdut. Aku awalnya dari radio news, dan akhirnya ya aku pilih program, kalaupun sekali dua kali pegang acara dangdut yo nggak bisa kayak apa kasih cengkok apa gitu, tetap nggak main ya. Bener. Jadi program direkturku itu selalu gemes, kamu kasih cengkok, kamu main desite lah gini, nggak bisa gitu. Dan aku tetap be myself, jadi tetap menjadi diri aku sendiri, tetap apa sih ya, akhirnya yang masuk di karakternya, di benaknya audiens adalah Rani dengan karakter vokal seperti ini gitu. Style MC, style siar juga seperti ini gitu kan. Dan aku tahu banget Rani Albani ini ketika dia udah lolos dari training dan dia dapat kesempatan untuk on air, dia lebih dikasih jam yang aman itu di luar acara dangdut. Itu paling tahu dianya dikasih jam itu di jam 18 sampai jam 9 malam. Oke. Segmennya anak muda. Betul, gitu kan. Aku nggak pernah dengar Rani Albani dapat di pagi hari, siang, sore. Kebanyakan dia pasti siarannya maghrib itu dianya. PD-nya tahu. Yang sore kan harus banget itu. Bener. Tapi akhirnya dan aku sering tandem sama Angga gitu kan. Tapi waktu di sana ya, aku dibandingin sama teman-teman yang lain juga memang sebenarnya lumayan lemah juga untuk cengkok perdangdutannya gitu. Cuman kayak karena kalau di sana itu kayak semuanya harus bisa gitu loh. Betul. Semuanya bisa. Emang kebijakan dari manajemen radionya memang harus bisa membawakan semua acara gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus belajar gitu. Cuman kalau di sini itu memang udah segmented. Jadi kayak Alia gitu. Alia itu ya programnya ini sama ini gitu. Benar. Ini sama ini. Tapi kalian voice-nya itu karakter banget sih. Jadi ketika aku mendengar sebuah iklan, sebuah tayangan gitu ya. Bahkan kemarin ketika di kampus aku ada seminar gitu kan. Diputerin ini company profile gitu. Ini Mahmel banget gitu. Ini si Bara banget. Bara aku hubungin malam ini belum nyangkut sih, besok deh, someday aku akan undang dia juga. Jadi Angga juga, hai selamat malam, saya Angga Maulana gitu kan, voice-nya gitu banget. Jadi kalau misalnya waktu mau cerita juga nih Kak Rani, Kak Amel gitu kan, atau Onis yang lagi dengerin, waktu itu sih emang karakter cengkokannya sih masih belum dapat gitu kan ya, tapi akhirnya membuat aku dikasih tahu sama program director, karena waktu itu aku termasuk cukup lama untuk bisa lolos masuk ke callbox itu karena emang cengkokanku nggak dapat, tapi akhirnya dikasih tahu sama PD kan waktu itu kan ya Kak Rani ya, kamu harus seperti ini cengkokannya, lenjeh dikit, mental dikit gitu kan. Dan akhirnya itu membuat aku akhirnya ya setiap latihan pagi didengerin sama PD-nya, pakai speaker tuh di ruang PD-nya, kamu harus kayak gini gitu kan. Akhirnya ya udah kebentuklah suara radio di radio itu yang sesuai dengan karakter yang diminta gitu kan. Jadi aku ketika daftar ke radio ya waktu itu sih mikirnya dicoba dulu gitu kan ya, kalau keterima alhamdulillah, dan aku yakin ketika semuanya mau
belajar, itu pasti bisa gitu kan, bisa dipelajarin gitu Banget, kan. banget. Jadi Karena berbicara itu bukan bakat. benar. Jadi kalau menurut aku, kadang kan ada orang nih, Iya nih Kak ya. lu deh yang ngomong, enggak, aku nggak punya bakat, enggak, aku nggak bisa. Ada orang yang sebagian bilang seperti itu. Kalau menurut aku, bahwa berbicara itu bukan bakat. Tetapi berbicara itu seperti kita belajar naik sepeda. Kita lahir ceprot, nggak ada nih, bayi langsung bisa naik sepeda gitu kan. Tapi dia coba kayuh lagi, jatuh lagi gitu kan, sampai akhirnya dia bisa lepas tang. Sama dengan berbicara nih teman-teman ya, yang lagi stay, bahwa berbicara itu bukan bakat, tetapi proses belajar sama dengan kita naik sepeda. Kita Betul. perform sekali salah, coba lagi, salah lagi, coba lagi, sampai akhirnya bisa improvisasi gitu. Kalau kita mikir, aduh nervous, ya itu wajar sih ya. Benar. Kita Jadi dulu siaran perdana juga nervous kan. Jadi patokan ketika aku mau jadi penyiar nih, karena nih Kak Amel gitu kan, ketika ya udah show must go on aja gitu kan. Ketika kita coba ada pembukaan, aku di situ bisa ngukur apa ya, karakterku gitu kan. Masuk nggak? Kalau misalnya masuk, alhamdulillah. Dan karakter itu bisa dipelajarin intinya. Yang penting masuk dulu gitu kan. Sama halnya aku masuk ke radio yang P tadi, seperti Kak Amel bilang, Kak Rani bilang. Kalau misalnya, aku juga nggak nyangka tuh tiba-tiba langsung lolos seleksi dari beberapa pelamar gitu kan. Padahal aku itu dari backgroundku, aku move dari Cilacap ke Jogja itu, aku sempat masuk ke radionya Kak Amel tuh. Dan waktu itu sempat sama almarhum Mas Lobo. Oh iya, benar. Tapi sebelum aku masuk ke radio yang P itu yang di Bantul gitu kan, sempatlah nanti omongan di belakang aja deh. jadi waktu itu aku kuliah intinya nggak bisa siaran di sana intinya. Tapi Mas Lobo si almarhum suka sama karakternya. Jadi ya dari situ aku tidak menyerah, aku coba cari peluang dan di situ ternyata ada salah satu radio, Bantul mana ya? Waktu itu aku juga baru pertama kali di Jogja gitu kan, baru kuliah di Jogja. Terus Aga dulu masih culun, masih baby face banget. Bener. Dan yang aku suka dari Kak Rani gitu kan, terus ada sahabatku juga yang sekarang satu radio di RRI, kita sukses bareng sama-sama. Dari beberapa pelamar di situ yang humble, yang seru itu Kak Rani, yang lainnya, tahu sendiri. Jaim-jaimnya luar biasa dan akhirnya ketika orang yang jaim di situ aku lihat nggak lolos, oke, emang karakternya seperti itu, jadi jangan sampai deh yang namanya sombong itu terlalu diutamakan. Akhirnya membuat kita lolos ya Kak ya, alhamdulillah ya Kak waktu itu di radio Bantul itu. Berberapa sih dulu, berdelapan ya? Iya pokoknya berdelapan, akhirnya seleksi alam tinggal cowoknya tinggal aku 3, Agus sama Wira waktu itu. Tiga. Ceweknya kayaknya tinggal aku ya. Karani, terus siapa lagi? Rahma ya? Nggak ada. Ceweknya tinggal aku doang. Ceweknya Karani kalau nggak salah, lupa. Benar-benar. Iya. Tahun berapa sih? Lupa. Tahun gempa. Sebelum gempa. Jadi di 2000 gempa itu 2006 ya, 2004 2005. Oh my god. Gempa itu kita hetik-hetiknya reportase. Bener. Ya kan? Kalau Kamel di radio tetangga sana itu selatan tahun berapa? Pastinya jauh banget dong, jelas. Oh, iya. 2015 aku masuk, 2015. 2015. Ya. Oke, 2015 ya. Mungkin pernah dengar Angga Busyeddah gitu. Lumayan ini ya Pak ya. Kalau Amel tuh kalau voice-nya lebih ke renyah. Terus apa ya? Jadi kayak misalnya, selamat datang di Kabupaten Bantul. Ada cengkoknya gitu. Oh, oke. Tapi kalau Kak Amel, kalau tadi kan Kak Rani kan emang spesifik banget kan siarannya di jam itu, dikasih sama program director. Kalau Kak Amel, dia all segmen dapat. Jadi pagi dapat, siang dapat. Di radio yang lama ya? Radio lama. Iya, dapat. Jadi bawain yang pagi, tapi kalau siang sih nggak pernah yang hari sama yang itu karena aku kuliah kan. Jadi kayak pagi, emang pagi yang banget yang jam 5 kalau nggak salah. Jam 5. Open mic jam 5. Jam 5 Ngajian dulu. Jam 8.
sampai jam Ya. 8. Shift 3 jaman ya. Enggak, sama yang maghrib jam 18 sampai jam 21. 9 malam. 20. 9 Ya. malam. Kadang juga Diselingi sering kuis. ganti Diselingi kuis. sama apa? Dakwah-dakwah gitu loh. Yes. Oh iya, yang itu sore itu ya. Aku masih ingat jam 8 sampai sampai jam 8, jam 6 sampai jam 8 itu ada lagu top 40. Ya. Terus jam 8 sampai setengah 9 itu kuis. Terus jam setengah 9 sampai jam 9 itu ada pengajian. Iya, benar. Betul kan? Betul, Aku masih tahu, soalnya sekarang aku nyeponsorin iklan di situ. Iyalah. Kok aku orang ada produk yo gimana ya? Tapi ngomongin soal karakter suara ya, aku punya pengalaman yang cukup sedih juga gitu. Gimana Kamel? Kenapa? Sih. Jadi kan tell me please. Nggak cerita ya. Jadi karakter suaraku itu kan lebih ke yang cheers gitu kan, lebih ke kalau orang bilang kayak kiddie voice ya. Nah, betul. Nah, kiddie voice gitu. Nah, jadi di tempat kerjaku sekarang itu kan dituntut untuk bersuara dewasa. Ya, yang full time maksudnya Mbak, yang full time. Oke. Aku selalu worry ketika diberikan tugas untuk yang formal-formal seperti upacara dan lain sebagainya. Itu jauh lebih mendebarkan gitu kan. Bahkan dulu kayak sempat dibilang gini, apa namanya, MC-nya nggak protokol banget gitu. Terus sekarang hajar. Terus kamu sambil gelengin kepala, ini aja kamu yang MC ya. Enggak, sekarang Amel dalam hati bilang gue libas. Dan sekarang aku belum kenalin. Amel ini sekarang adalah salah satu tim di protokol Pemda Bantul. Weh, luar biasa. Terus kan, kenapa dia bisa nyasar ke situ? Jadi berapa tahun lalu ada lomba presenter, lomba Master of Ceremony. Kemudian lombanya itu di hadapan di hadapan kompetitor juga. Jadi lombanya kita live kan. Kebetulan waktu itu pakai benderaku juga, Reni Albani Public Speaking. Kemudian Amel ini dia adalah salah satu orang yang berprestasi. Jadi ada beberapa step tahapan dan dia di setiap tahapannya selalu the winner dengan skor yang jauh di atas kompetitor yang lain. Kamu lihat IG-ku deh, ada aku posting di situ. Oke, nanti aku coba. Kalau ngerasa sekarang ngelihat itu ya Mbak ya, itu kayak ya ampun, ini nggak protokol banget. Tapi ya nggak mungkin jadi mungkin loh Kamel, bener loh. Jadi ya bener, yang intinya nggak merasa yakin, tapi kamu punya percaya diri gitu kan untuk bisa melakukan. Alhasil ya itu menjadi salah satu nilai plus aja sih kalau aku lihat gitu. Gitu. There is nothing impossible kan. Bener. Gak ada yang mustahil gitu. Gak ada yang mustahil kalau kita merasa kemudian, yakin. Gini, biasanya nih teman-teman penyiar radio gitu kan. Itu seolah sebagai batu loncatan. Kenapa? Ketika kita sudah selamat memasuki dunia callboxier, itu kan biasanya job lain menanti nih. Betul. Ya kan? Bisa kemudian menjadi news anchor di TV, meskipun TV lokal it's okay gitu kan. Kemudian di MC baik MC formal, MC wedding, MC entertain atau apapun, biasanya teman-teman kalau yang basically dia orang radio, orang announcer gitu akan punya value beda loh. Biasanya skill improvisasinya jauh lebih bagus, skill penguasaan timingnya ya, schedulingnya lebih bagus. Kenapa? Karena teman-teman radio ini nggak boleh telat 1 menit pun. Kita bisa ngitung juga sih, jadi kan ada time signal juga ya. Betul. Ada time signal di mana kita harus ngitung dan benar-benar kayak ngepasin gitu loh, kayak itu harus stuck gitu. Iya, nggak boleh telat, terus bahkan manajemen waktu gitu kan. Pernah nggak sih dulu gitu ya, putar iklan telat 2 menit sama program director udah dia gitu.
Aku Kayak cuman dalam kayak hati kayak mikir, kayak gila ya pengalaman program. ya. Aku cuman mikir gini, gila ya program director skill improvisasinya lebih jago dari penyiarnya. Bener, karena kalau apa berhubungan dengan time gitu kan, apalagi dengan klien ya, emang harus on time banget sih. Ya, Bener. Apalagi si klien bayar kalau misalnya denger terus dia dengerin radio iklannya nggak on time, wah bakal dimarahin tuh marketingnya tuh. Nah, cerita dong pengalaman kalian sampai geser ke dunia MC. Angga nih, Angga dulu nih. Aku tahu banget karakternya Angga tuh aku dulu mikirnya Angga ini nggak mungkin jadi MC wedding gitu kan. Karena aku melihat seorang Angga dia lebih expertnya di dunia entertain. Jadi kalaupun MC entertain. Beberapa kali dulu pernah aku job juga kan waktu tapi dulu banget sih ya. Waktu itu kita terakhir event pensi. Germas terakhir ya kalau nggak salah ya Kak ya. Aku lupa. Yang Tapi dulu kan lebih sering aku kasih job untuk nge-MC acara pensi SMA itu kan. Betul. Nah ternyata aku kaget setelah sekian tahun nggak ketemu, aku lihat postingannya. Oh sekarang udah masuk dunia MC wedding dan aku lihat keren juga gitu loh. Iya. Ini gimana? Boleh cerita? Terusin dong. Cerita dong. Oh cerita, oh ya. Jadi intinya benar tadi Kak Rani bilang gitu kan, kaget ya. Akhirnya seorang Angga Maulana kok bisa memberanikan untuk MC wedding. Jadi singkat cerita ya benar. Jadi waktu itu aku diajak sama sekarang udah tanggap jadi kakak sendiri ya di salah satu. Kakakmu banyak banget sih Angga. Iya banyak, semuanya jadikan kakak. Baik gitu kan. banget sih, semua jadi dia kakak. satu radio sama aku di RRI, tapi kita beda channel gitu kan, beda channel. Dan aku dulu yang masuk RRI, terus aku... Inisial AP? AP, betul. Agus Pramana itu? Agus Pramana. Gak inisial lagi dong. Dia satu radio juga sama kita, satu alma mater gitu kan. Dari Kak Amel sama inisial Kak AP, nama lengkap Agus Pramana. Agus Pramana lah, MC paling hit lah, MC Jawa semua bisa dianya gitu kan. Terus waktu itu ada salah satu WO yang cari tenaga gitu kan. Waktu itu pertama kali aku ikut WO gitu kan, wedding organizer gitu kan. Jadi intinya aku ikut, terus ya kadang-kadang apa ya, si klien WO itu kan sudah meng-hire MC-nya gitu kan. Maksudnya aku cuma dapat apa ya dari WO doang, tapi aku di-hire, oke Angga kamu isi acara seru-seruannya ya untuk isi games gitu kan. Terus untuk lempar hand bouquet gitu kan. Nah, dari situ aku dipercayakan sama WO. Nah, dari WO situ kok ngelihat karakter suaraku, oh udah kalau Angga kan udah tahu nih orang radio. Tapi di situ ada beberapa vendor gitu kan, beberapa vendor tadi yang MC seru-seruannya siapa? Ada klien yang akhirnya posting, terima kasih ya sama Mas WO-nya itu, seru acaranya, bla bla bla. Nah, dari situ singkat cerita yang membuat aku udah tahu nih, ikut beberapa kali WO, kayaknya kenapa nggak dicoba? Mas Agus itu kakakku bilang, ayo deh, kamu harus coba membuka peluang gitu kan. Oke lah, MC dunia entertain, pensi, semua orang bisa ya, tapi ini membuat kamu batu loncatan dan orang lain malahan suruh kamu bisa MC wedding gitu kan. Akhirnya aku coba memberanikan diri, waktu itu dikasih job sama Mas Agus, ya akhirnya dari situ jalanku. Aku memberanikan diri untuk jadi MC wedding. Tapi kalau untuk intinya harus berani ya. Harus berani. Kalau untuk MC Jawa aku nggak bisa. Iyalah, gitu. Aku aja sampai sekarang masih bawa contekan kalau MC wedding Jawa. Tapi waktu itu kejadian gitu kan. Jadi waktu itu ada klien gitu kan. Akhirnya waktu itu udah di job gitu kan. Udah DP juga kan, udah masuk. Tapi akhirnya berubah dari klien, si bapaknya pingin acara itu ada adat. Akhirnya karena aku nggak bisa MC Jawa, tapi sebenarnya keluarganya udah oke, nggak apa-apa lah. Nanti pakai bahasa Indonesia panggihnya bla bla bla. Tapi kok rasanya nggak dapet. Akhirnya aku minta bantuan sama Mas Agus. Mas Agus kan dia juga punya studio kayak Karani juga nih. Ya PO panggihnya dari pisang sanggan dan sebagainya, ubu rampe. Dia rekam, dia mixing. Terus pas waktu acara panggih, aku playback. Jalannya kurang lakon ya. dan akhirnya, tapi aku udah minta izin sama keluarga. Nanti ada tentatif plan A-nya, aku MC panggihnya, MC adatnya, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya enggak, plan B-nya aku coba nih, Pak, Bu, calon manten,
nanti plan B-nya pakai rekaman dari MC Jawa gitu. Dan akhirnya so far so good sih, dari klien oke, orang Aman tuanya ya, oke. aman ya, Terus dari aman. periasnya, dan aku megang kunci perias karena Jogja itu semua vendor kan ya itu doang lah ketemunya, pasti Kamel juga tahu lah. Dan akhirnya perias itu juga udah aku kenal, udah deket banget, udah kayak keluarga sendiri. Tan, nanti aku MC Jawanya playback punya Mas Agus Pramana ya, wes popo gitu kan, ya udah, aku seneng gitu. Oke. Jadi singkat Kalau cerita Amel itu sih. gimana? Kalau Amel cerita sampai kemudian MC gimana? Saya. Kalau nge-MC itu kan emang aku berangkatnya dari radio ya, terus habis itu masuk ke dunia voice over, habis itu baru mulai nge-MC itu karena aku berusaha memperbaiki itu tadi. Boleh diceritain di sini nggak sih? Boleh kan? Boleh. Ini boleh. Dengerin kisahnya Kak Amel ini. Iya, ini kan kisahnya Cambuk Pembawa Kebahagiaan ya judulnya. Oke. Biar kayak tragis ala-ala Indosiar gitu loh. Yang menjadikan kamu tersesat di jalan yang benar gitu kan. Ya, karena memang dulu tuh aku waktu masa di radio itu memang doyan makan ya, jadinya lumayan rada besar gitu, kulit juga masih belum tahu perawatan, karena namanya juga anak baru kan waktu itu. Masih kecil juga. Aku ngapain guya aku Mel kurang kisahmu nya nangis aku Mel. Waktu itu kan Mel. Habis itu kan aku ikut salah satu kompetisi ya. Aku salah satu kompetisi perdutaan gitu kan di Jogja yang lumayan bergengsi gitu kan. Duta wisata gitu kan. Nah, kemudian aku tuh bisa masuk gitu. Nah, aku tuh bisa masuk di seleksi awal itu karena seleksinya tulis waktu itu. Jadi kan physically-nya kan nggak kelihatan ya. Cuman emang kebetulan dapat nilai tinggi terus akhirnya aku masuk gitu. Jadi secara fisik emang nggak kelihatan. Nah, waktu di semifinal itu kan kita ada emang bener-bener juri itu melihat kita gitu ya, dari mulai fisik, kemudian public speaking dan lain sebagainya. Nah, memang waktu itu di balik layar ternyata setelah aku tahu gitu ya, waktu proses penjurian itu aku taunya belum lama sih dari panitia gitu, waktu udah selesai kelar semuanya. Jadi dewan juri itu ada yang menentang keras gitu ya. Aku masuk sebagai salah satu finalisnya gitu, karena kan kok kayaknya nggak representatif gitu loh, kurang kan bulu kan hitam gitu ya. Iya, hitam terus habis body itu shaming gitu ya. Jurinya masih ada nggak sekarang? Masih. Oh oke. Ada fotonya nggak? Mbak Rani itu loh Kak Rani bawa diserandakan aja. Aku nangis Mel. Serius Mel, aku ingat kisahmu Mel. And then ceritanya tuh ya, ini kalau mau didramatisir ya, katanya berkasku. Jadi kan ada berkas gitu kan. Berkasku tuh kayak dibuang gitu loh. Ini nggak usah masuk gitu. Ini kan yang pendek, hitam, yang gendut, ya yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Uret meneh gitu kan. Nah. Terus akhirnya dari situ tuh, tapi akhirnya diperjuangkan sama panitia. Nggak tahu kenapa ya beruntung aja waktu itu. Karena ada beberapa juri juga yang dia udah punya ini kok, skill public speaking kok, kayak gitu. Jadi kayak aku menang di public speakingnya gitu loh, tapi fisiknya ada sebuah value dari Amel yang orang lain nggak punya gitu. Gitu. Terus akhirnya aku berhasil masuk lah. Kemudian si panitia ini berusaha keras gitu ya. Kayak mereka punya janji, si panitia ini punya janji sama beliau ibu dewan juri ini, pokoknya aku harus lihat besok di grand final si anak ini udah berubah gitu. Dan jadi panitia ini bahu-membahu untuk membuat saya berubah. Ya diet lah, diajak olahraga, terus habis itu mulai kenal skincare, terus belajar make up, cari outfit yang cocok dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari situ benar-benar berubah gitu. Tapi ya memang kan karena pertandingan lagi, karena kompetisinya sekitar 3 atau 4 bulan ya, jadi bisa berproses di situ. Habis itu setelah itu mulai lanjut lagi, tetap pokoknya harus berat badan oke, kulit ya tetap terawat dan lain sebagainya. Nah dari situ mulai dilirik nih sama teman-teman gitu, gitu sama senior yang kebetulan juga mungkin mereka udah MC gitu kan, terus diajakin ayo tandeman gitu, aku butuh cewek nih gitu. Terus akhirnya coba akhirnya kenal sendiri, membuktikan kenal vendor sendiri dan lain sebagainya gitu. Kayak seneng gitu loh kalau misalnya kayak ada orang ngechat gitu kan,
Mbak bisa nggak MC-in aku gitu. Kadang-kadang tuh Clothing gitu ya. ya kadang-kadang tuh aku sampai gini loh Mbak, maksudnya sampai sekarang tuh masih kayak ketika mereka ngechat tuh aku udah seneng gitu. Dan kalau misalnya ditanya budget berapa gitu, ya kan pasti kan ditanya gitu kan. Terus Heeh. pasti aku selalu ngembaliin kayak dari keluarga ada budget berapa gitu. Yaudah yuk gas gitu kan. Ya Nah, apa ya, itu lebih enggak, menurut aku kalau aku sendiri ya, aku pribadi ya Mas, aku pribadi emang kayak buat seneng-seneng gitu. Kayak bener-bener ketika kita berhasil membuat acara itu bagus, membuat Ya. acara itu lancar, itu kayak ada kepuasan sendiri gitu loh, lebih dari betul, betul, betul. nominal yang kita dapatkan gitu. Betul. Bahkan, nah ini nih, ini yang paling sensitif nih bagi seorang MC, seorang public speaker ketika ditanya budget, ya kan? Ya. Kalau boleh jujur nih, aku sampai detik ini ketika di-hire orang, aku nggak pernah pasang tarif. Ada sempet sebuah IO bilang, kok nggak profesional gitu. Aku balikin nih, loh, profesional itu dinilai dari kita mampu pasang tarif atau dari kita kerja sih gitu kan. Terus aku bilang gini aja deh, panitia punya budget berapa, kami yang menyesuaikan, artinya aku akan maksimal berkarya di eventmu gitu kan. Pokoknya udah depend on your budget aja deh gitu ya. Intinya itu, dan yang penting di saat event itu kita maksimal gitu kan. Kita perform maksimal, nanti klien kok yang akan menilai. Jadi kadang aku tuh kadang miris gitu ya ketika melihat MC muda, maaf nih bukan berarti gue merasa paling senior ya. MC muda belum kondang tapi dia sudah merasa ngartis gitu kan. Terus dia pasang tarif sok-sokan tinggi gitu loh, ya kan? Aku merasa, oh sebagus apa sih kamu gitu. Bukan masalah sebagus apa, sebagus apa sih value yang kamu punya gitu loh. Ada banyak sekarang yang tapi it's okay lah, biarkan dengan jalannya masing-masing. Tapi kalau aku nih dari tahun berapa sih, 2000 sampai sekarang berarti 20 berapa tahun? 21. 21 tahun aku berkecimpung di dunia MC gitu kan, dunia presenter, public speaking, radio announcer. Sampai detik ini nggak pernah pasang tarif. Jadi kalau orang nanya, Rani undang kamu berapa gitu, aku akan selalu bilang, depend on your budget. Budget Anda berapa? Hayu, yang penting saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk event Anda gitu. Kalau udah kayak gitu, kita bekerja itu udah fun banget gitu loh. Kalaupun dikasih sedikit, alhamdulillah ini rezeki, yakini bahwa ini penting banget, selalu aku pengen cerita ke teman-teman peserta public speakingku gitu. Kalaupun kita dapat sedikit dan kita mensyukuri, yakin dari event itu tuh nanti kita dapat sesuatu lebih, enggak saat itu. Bisa jadi ada tamu yang hadir di acara tertarik, next kita diundang dengan bayaran lebih gede. Ya kan? Aku pernah ngajar di satu tempat, tahu nggak? Dibayarnya bukan pakai duit, pakai beras. Beras. Jadi di situ ibu-ibu PKK gitu kan, habis panen beras di daerah situ, terus aku dibayar beras sekarung, tau nggak? Ya alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah rasa tuku beras gitu kan. Dan dari situ ternyata ada salah satu peserta yang beliau adalah seorang yang berkarir di instansi X gitu. Dan ternyata lain waktu ngundang, kok kemarin ngajarnya bagus gitu kan. Diundang dan ternyata di situ dapat honor sekian kali lipat lebih besar. Kadang itu yang nggak kita sadari gitu. Ya pernah juga sih diundang hanya sekian menit dapat sekian juta, itu pernah. Diundang sekian jam hampir sehari dibayar hanya sekian perak, itu juga pernah gitu. Yang penting nikmatin aja sih. Kalau aku gitu. Luar biasa. Jadi bekerja kalau dinikmatin tuh anggaplah kita membangun jejaring. Karena gimana? Enggak, lanjutin dulu aja deh. Lanjutin. Jadi itu tuh kayak sebuah proses membangun jejaring. Jadi proses memarketingi diri, mempromot diri, dan
aku yakin dari sebuah event itu kalau kita bisa membangun jejaring di sebuah event itu, nanti jaringan di luar itu akan lebih banyak gitu. Dan satu Setuju. lagi, aku makanya kemarin sempat ngobrol sama Amel, ayo kita mengajar gitu kan. Kenapa? Karena dengan mengajar itu kita dipaksa belajar, Amel ya. Ya, Dengan mengajar kita dipaksa belajar. Dengan belajar kita jadi lebih memperkaya diri, memperkaya ilmu, dan percaya atau enggak, dengan kita mengajar, rate kita itu akan naik loh. Serius, itu Betul, akan betul, ngikutin. Rate kita betul. itu akan naik dengan sendirinya. Jadi meskipun sampai detik ini aku nggak pernah pasang tarif, tapi alhamdulillah rate itu akan naik ketika publik kita melihat bahwa kita sudah terbranding sebagai seorang yang punya value. Betul. Tapi juga bisa sih ada tambahan nih, Kak Rani gitu kan, Kak Amel dan juga apa yang lagi nonton channel ini, ketika kita emang ya sebenarnya apa ya, untuk bergening aja sih ketika kita punya punya tarif, kita itu nggak disepelein sama orang gitu loh, Kak. Dan ketika punya tarif kayak gitu, kita MC itu modal gitu loh. Kita belajar ya kan. Terus kita ketika mempresent sebuah acara itu pakai mikir gitu kan. Maksudnya ketika tanyain tarifmu berapa, ya aku ketika ditanyakan tarif waktu tuh mungkin nggak mahal-mahal lah, tapi aku udah punya pasang tarif sendiri gitu kan. Dan ketika aku menawarkan tarifku segini, ketika aku membawakan acara, ya aku harus benar-benar profesional dan si klien Betul. suka gitu kan. Dan feedbacknya nggak ada feedback yang macam-macam ya gitu kan. Jadi ketika aku pasang tarif ya sesuai dengan apa yang aku kerjakan gitu kan. Jadi ketika kadang-kadang kalau misalnya pernah tuh kayak Kak Rani gitu kan ya, atau mungkin Kak Amel juga punya pengalaman, kita budgetnya berapa gitu kan. Terus kadang-kadang budgetnya segini, tapi permintaannya itu banyak banget gitu kan. Banyak, durasinya juga banyak banget gitu kan. Dan itu nggak manusiawi banget. Dan saat itu juga, oke, seorang Angga Maulana nggak mau kayak giniin gitu loh. Jadi ketika aku punya tarif, aku juga harus tahu durasinya berapa lama gitu kan. Terus acaranya seperti apa gitu kan. Jadi ya dari situlah mulai ngebentuk seorang Angga Maulana, seorang MC entertain, MC wedding, yang ketika emang udah punya tarif dibayar segitu, aku outputnya harus bisa menghasilkan yang bagus gitu loh, Kak Rani, Amel, gitu. Nggak Ada cerita. Kak Amel, Apa? boleh? Kalau Amel aku ada sih, cerita. kalau aku sih lebih ke menyesuaikan ya, pengalamanku saat ini sebenarnya apa ya, secara tidak langsung itu aku sudah punya standar gitu kan. Maksudnya ya seginilah gitu untuk acara kisaran ini sampai segini gitu. Misalnya aku tanya mereka budgetnya berapa dari keluarga, rata-rata sih ya, rata-rata kayaknya masuk-masuk aja gitu. Kayak masih oh ya paling selisih 50.000 lah gitu kan. Betul, betul. Jadi kayak Ya range-nya nggak terlalu jauh gitu ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini, ini benar-benar semuanya banyak nego. kayaknya masih Pakai kalau promo. Pakai promo, tapi mau gimana lagi kalau misalnya kita dari klien gitu kan ya, nego gitu kan. Terus kalau misalnya kita tetap kekeh dengan standar rate kita, misalnya Kak Amel, Kak Rani, ya mungkin masa pandemi kayak gini benar-benar orang apa ya, butuh nego. Betul. harus sesuaikan juga ya. Betul, apalagi kalau Kadang-kadang misalnya dilema. nggak diambil ya eman-eman juga lagi pandemi. Iya. Nggak jadi kelunding cair. Mungkin kalau pas pandemi gini kan cuma sejam ya. Bener. Gitu kan. Jadi Sejam. kayak ya udah. Tapi kayaknya menurutku masyarakat kita itu sudah bisa menghargai pekerjaan kita gitu loh. Benar, setuju. Saat ini ketika tak lempar budget dari keluarga berapa gitu. Rata-rata budget itu sudah umumnya standar. Sudah masuk kan, sudah standar lah. Ya kaca-kaca site mainkan goyang gitu kan. Benar. Cuman kadang dilema juga ketika yang ngundang adalah masyarakat gitu. Karena kadang ada organisasi-organisasi di masyarakat gitu kan. Mbak Rani bantu dong ajar materi public speaking gitu kan. Mbak Rani budgetnya berapa gitu. Kadang nggak tega banget gitu kan. Masa iya di kampung, terus dari organisasi di kampung,
saya nggak mikir budget kalau udah masuk ke situ. Ya karena kalau aku kasih tarif yang aku ngajar di BUMN gitu kan ya jelas beda gitu Benar, kan. benar, Nah, benar. di situ kadang aku udah nggak mikir lagi budget. Artinya lebih kepada pengabdian masyarakat. Jadi ketika aku dipanggil di sebuah organisasi kecil di kampung gitu, di benar-benar di akar rumput gitu ya, aku lebih memandangnya itu sebagai pengabdian. Dibayar syukur, enggak ya kebangetan gitu kan. Tapi kalau untuk urusan apa ya Mbak ya? Gimana? kalau Paling enggak nanti pulang dapat BCA-an gitu. betul. Tapi kalau Ya, enggak. untuk urusan sosial, emang tadi kalau misalnya Karani bilang pengabdian oke gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ada apa sebuah acara melibatkan sponsor, nah aku kalau misalnya acara emang itu acara pengabdian di kampung sosial gitu kan. Tapi udah melibatkan embel-embel ada sponsor, terus ada pasang umbul-umbul. Nah, aku sebagai MC benar tadi kata Kamel, ya nggak mau kayak Karani juga kayak nggak mau dibohongin sama pihak penyelenggara. Beda. Gitu kan. Kalau udah ada sponsor sih beda lah. Tapi kalau misalnya acara kampung, Mas, tolong bantu. Misalnya ada teman udah deket nih, udah deket sama Kak Amel, Kak Rani, Beb, bantuin dong MC ini. Itu ada pengecualian, harganya beda. Oke, enggak besok MC tempatku ya. Boleh. boleh. Nanti dikasih botol itu loh, segini loh. Cus, pembersih kerak ya. Boleh iklan kan di sini. Channel gue. Magic Clean. Aku udah pakai loh Magic Clean loh. Jadi buat audiens yang lagi nonton Magic Clean ini, aku beli pertama kali the first gitu kan aku pakai. Jadi ini sedikit cerita gitu kan ya. Aku testimoni nih gitu kan. Boleh. Jadi aku itu udah banyak pembersih lantai gitu kan ya. Tapi nggak setajam Magic Clean. Ketika aku cuma tuang tuh di apa tempat terus pakai wadah, pakai kuas, aku olesin celing. Lepas keramiknya. VO dong. Magic Clean sekali kuas keraknya hempas. Gitu enggak? Coba. Gimana kan? Magic Clean? Sekali kuas keraknya hempas. Cuman dikuas, langsung bilas, keraknya hempas. Coba voice over. Bentar. Catat dulu. Magic Clean. Cuman dikuas. Langsung bilas. Cuman dikuas. Langsung bilas. Bentar. Langsung keraknya hempas. Langsung. Aku pengen lihat karakter voice kalian. Langsung. Ketika ngiklanin produk aku nih. Langsung. Magic Clean, cuman dikuas, langsung bilas, keraknya hempas. Oke, ntar ya, kita coba ya. Dimulai siapa dulu nih? Siapa dulu? Aku kasih challenge deh. Oke, challenge-nya. Boleh. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, kali ini aku punya challenge buat 2 orang MC muda, 2 orang radio announcer muda berbakat untuk kasih voice iklan produk aku. Oke, firstly, Angga, please welcome. Oke. Pakai Magic Clean, cuma dikuas, langsung bilas, keraknya hempas. Asik. Lumayan, iklan gratis. Udah di PO ya. Ini nanti dipotong loh. Suaranya nanti dipotong, habis itu buat nambal iklan yang itu biar baru. Saya. Asisten. Produknya datang. Oh iya. Besok siang aku pengen flash sale. Bentar besok siang atau Sabtu deh aku pengen flash sale. Flash sale. Produk ini aku pengen flash sale hanya 1 jam aja. Okay. Kapan dia? Kapan slow ya? Kapan slow? Kak Amel, ayo Kak Amel. Please. Coba ya. Ya. Magic Clean cuma dikuas. Baleni. Oke. Direkod dulu. Bener sih. Ya. Magic Clean. Kebarengan lagi. Magic Clean. Magic Clean cuma dikuas, langsung bilas, keraknya hempas. Oh my God. Itu versi ini kayaknya segmennya cocok buat ibu-ibu gitu kan. Ya benar. Ibu-ibu tukang gibah gitu ya. Gibah berfaedah, oke? Asik. Baik.
Thank you Angga ya, Amel Sama-sama. juga untuk bincang-bincang malam hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman Amin. untuk bisa lebih berani bicara. Hashtagnya berani bicara. Betul. Untuk lebih berani bicara, mengekspresikan apa sih yang muncul di benak kita, lebih berani untuk mengeluarkan ide-ide gagasan, lebih berani untuk menaklukkan rasa takut, dan lebih bisa mengembangkan karir dengan berbicara. Karena percaya atau enggak, bicara itu pangkal kaya. Wih. Betul. Bicara. Kalau orang bilang diam itu adalah emas, tapi bagi kita berbicara adalah berlian. Betul, setuju. Ya kan? Cakep. Dan nikmati segala sesuatunya, karena pekerjaan paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi untuk Anda teman-teman, siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun profesi Anda, skill berbicara, skill public speaking menjadi salah satu kunci untuk kita bisa menunjukkan bahwa diri kita punya value. Thank you semuanya. Thank you, Kak Rani, Kak Hati-hati Amel. pulangnya dari studio RRI, dari studio Reco Buntung, dan dari studio Rani Albani. Thank you ya. Tapi bisa Assalamualaikum. loh studionya Rani Albani kerja sama Rejo Buntung sama RRI. Terus? Iya, gitu kan nanti di streamingin, masuk on air gitu. Boleh. Oh, bisa ya. Reportase gitu ya. Reportase. Selamat malam dari kawasan Bantul, saya Rani Albani melaporkan untuk Anda kembali ke studio Angga Maulana. Terima kasih Rani Albani untuk laporannya, dan kita langsung coba cari tahu informasi dari alun-alun utara sekitaran Rejo Buntung bersama reporter Amalia Miftah. Silakan laporannya. Terima kasih Angga. Di sini kondisi cuaca lumayan cerah berawan, tapi dompet saya lumayan berkabut ya, karena tanggal tua. Dan karena sudah hampir closing, jadi mari kita closing juga sekarang Bapak Ibu. Oke, thank you Angga, Ya, Amel, terima kasih. thank you semuanya ya. Ya. Thank you. Dadah. Sehat semuanya, selamat berkarya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye-bye. Oke, teman-teman, itu tadi bincang saya malam hari ini di Berani Bicara untuk sesi yang perdana bersama dua sahabat saya. Mereka adalah presenter muda Angga Maulana dari Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta, dan ada Amel dari Radio Reco Buntung Yogyakarta. Ya, semoga apa yang kita obrolkan dari sekedar bincang-bincang yang sederhana, semoga bisa memberikan satu nilai untuk Anda, semoga bisa menginspirasi Anda semuanya. Dan nantikan terus segmen Berani Bicara bersama saya Rani Albani di channel Facebook Rani Albani Lagi Happy dan juga di YouTube channel Rani Albani. Thank you. Kalau Anda mau ada usulan, judul apa, tema apa, silahkan Anda bisa tuliskan untuk saya. Nanti saya akan carikan narasumber yang qualified di bidangnya, dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang sekali lagi bernilai untuk kita semuanya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.